Kembali ke informasi terkait pembunuhan berantai dukun pengganda uang pemirsa, dan untuk mengetahui seperti apa jalannya kasus ini kita akan terhubung dengan Kapolres Banjarnegara Bapak AKBP Henry Julianto. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Henry. Mas Oca dan Pak Gede, Ya, Mbak Oca sama Gede, Mas ya, Gede. Pak Henry, kita sudah mendapatkan beberapa informasi begitu terkait pembunuhan di Banjarnegara ini, Pak. Informasi Betul. apalagi, fakta-fakta hukum apalagi yang ditemukan di lapangan sejauh ini oleh Kapolres Banjarnegara, Pak Henry? Baik, terima kasih Mas Gede dan Mbak Oca bahwa kemarin mungkin sudah Mas Gede mendapat informasi bahwa kita kemarin sudah mengembangkan korban dari 1 menjadi 9 Ya. korban. Kemudian tadi pagi kami sudah melakukan integrasi kepada tersangka terkait masalah identitas daripada korban yang 9 orang ini, Mas. Jadi sementara tersangka ini belum bisa mengungkap karena memang lupa, karena kejadiannya sejak tahun 2020. Dia melakukan aksinya terkait penggandaan uang ini yang berkedok penipuan ini sejak tahun 2020, sehingga identitas daripada korban ini masih banyak belum dia ingat. Akan tetapi untuk asal daripada korban ini ada beberapa yang dia masih ingat, yaitu dari Palembang, Jogja, Tasikmalaya, Jakarta juga ada. Akan tetapi untuk nama-namanya sampai saat ini tersangka belum bisa mengungkapkan karena lupa. Demikian, Mas. Ya, Pak, ini gimana sih Pak caranya, dari keterangan yang dihimpun, gimana sih caranya pelaku ini menjerat korban-korbannya begitu? Apakah dari mulut ke mulut atau apa ada informasi yang sengaja disebarkan begitu, promosi begitu Pak? Sehingga orang-orang tergiur gitu untuk datang ke dukun ini Pak. Baik, Mas Gede, bahwa kami informasikan tersangka Tohari ini memiliki kaki tangan, yaitu berinisial BS. Ini sudah kita tangkap. Ya. Adapun peran daripada BS ini memberikan informasi dengan cara mengupload di Facebooknya BS 1 tahun yang lalu. Adapun isi daripada Facebook itu bahwa Tohari ini memiliki kemampuan untuk menggandakan uang, sehingga korban ini tertarik, khususnya saudara Paryanto atau PO ini tertarik untuk menggandakan ataupun bertemu dengan tersangka, sehingga BS ini perannya mempertemukan korban PO dengan tersangka. Kemudian setelah bertemu, mereka memberikan mahar sejumlah 70 juta sehingga dia bisa menggandakan uang menjadi 5 miliar. Akan tetapi pada faktanya, kenyataannya penggandaan uang itu tidak terjadi, sehingga korban selalu menagih kepada tersangka, sehingga akhirnya tersangka kesal dan dibunuhlah korban ini di kebun milik tersangka. Demikian, Mas. Baik Pak, kalau dari keterangan warga sekitar begitu, bagaimana dengan perilaku dari pelaku begitu? Apakah memang sudah ada rekam jejak tidak baik sebelumnya atau seperti apa? Informasi yang kami dapatkan bahwa saudara Mbak Slamet ini tinggal di Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara ini sejak tahun 2020. Ini sudah kita cross check dengan saudara tersangka, yaitu Mbak Slamet. Memang betul dia melakukan aksinya itu sejak tahun 2020. Kemudian kebiasaan sehari-hari masyarakat setempat menganggap hal yang biasa, seperti warga biasa saja, tapi memang kurang komunikatif. Tapi masyarakat melihat sering di rumahnya itu kedatangan tamu yang bermobil, Mbak. Sering itu datang itu. Ini terbukti dari korban-korban yang kita temukan 9 orang maupun yang 1 orang kemarin yang awal kita temukan itu rata-rata di luar Banjarnegara, Mbak. Sehingga masyarakat sebagian menganggap saudara Tohari ini adalah dukun, sebagian masyarakat juga menganggap seperti orang biasa saja. Demikian, Pak. Oke, baik Pak, ini menjadi menarik ketika korban yang terakhir ini ditemukan begitu ya Pak ya, dia sempat mengirimkan message gitu kepada anaknya. Betul. Kira-kira apa, dan isinya itu sudah jelas, jika dia hilang dalam jangka waktu tertentu maka dia harus datang ke sini untuk Sherlock begitu ya Pak. Apakah ini ada menurut Anda, apakah ini sudah tahu sebelumnya korban ini akan dihabisi nyawanya oleh pelaku? Berdasarkan analisis kita dan hasil keterangan dan alat bukti, memang
korban ini merasa terancam karena pada saat pertemuan tanggal 23 Maret tahun 2008, karena korban ini bertemu sendirian dengan tersangka. Habis dari rumah diajaklah korban ini dengan tersangka untuk melaksanakan kegiatan ritual di kebun milik saudara tersangka. Jarak antara rumah dengan kebun itu jaraknya 1,5 kilometer, Mas. Sehingga dia sudah merasakan kalau ada apa-apa nanti ini harus WA. Mungkin seperti ini analisis kami. Jadi merasa sudah terancam bahwa dia diajak ritual, kok ritualnya uang itu juga tidak kunjung dia dapatkan, sedangkan ritualnya itu di dekat hutan, kan itu, Mas. Mungkin merasa terancam mungkin sehingga ada pesan WhatsApp bahwa dia posisinya berada di kebun Banjarnegara milik tersangka, demikian, Mas. Iya, baik. Terima kasih AKBP Henry atas informasinya. Semoga saja kasus ini segera terkuak. Terus Pemirsa, tuntas dan dari pihak keluarga korban juga dapat mendapatkan keadilan ya.